Ya Tuhan, seperti pujian ini, kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami ingin membangun relasi kami dengan Tuhan. Pengenalan kami akan Tuhan itulah yang akan menolong kami, yang akan memampukan kami untuk berjalan dalam kehidupan kami. Dan kami bisa tahu siapa Allah yang berjalan bersama dengan kami, yaitu Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, pada siang hari ini, kami mau datang dengan satu kerinduan. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, selidiki hati kami, supaya hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman ini, ketika kami pulang, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami, ini doa permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membuka kitab Keluaran, Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Kitab Keluaran pasal 33 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Keluaran pasal 33 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Jika sudah ketemu, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa menyimak dari Alkitab masing-masing. Keluaran 33 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Tuhan mengutus malaikatnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berangkatlah dari sini, engkau dan bangsa yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu yang akan mengenyahkan orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kamu akan masuk ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Namun, aku tidak akan berjalan di antara kamu, supaya engkau tidak kubinasakan di jalan, karena engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ketika bangsa itu mendengar firman yang keras itu, mereka meratap. Tidak seorang pun memakai perhiasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu bangsa yang tegar tengkuk, seandainya aku berjalan di antara kamu, meskipun sesaat, aku pasti akan membinasakan kamu. Sekarang, lepaskanlah perhiasanmu, dan aku akan memutuskan apa yang akan kulakukan terhadapmu. Itulah sebabnya orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Musa biasanya mengambil kemah dan memasangnya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan itu. Ia menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan akan pergi ke kemah pertemuan yang berada di luar perkemahan itu. Setiap kali Musa pergi ke kemah pertemuan itu, seluruh bangsa bangkit, masing-masing berdiri di pintu kemahnya. Mereka mengamati Musa sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Ketika Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah itu. Lalu Tuhan berbicara dengan Musa. Setiap kali seluruh bangsa itu melihat tiang awan berhenti di pintu kemah itu, mereka bangkit dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Kemudian Musa kembali ke perkemahan. Tetapi Yosua bin Nun, abdinya yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Berkatalah Musa kepada Tuhan, engkaulah yang berfirman kepadaku, bawalah bangsa ini pergi, tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersamaku. Padahal engkau sendiri berfirman, aku mengenalmu dengan namamu, juga engkau mendapat kemurahan hatiku. Sekarang sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu. Lagi pula bangsa ini, umatmu sendiri. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri akan berjalan besertamu, dan memberi ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini.
Lalu bagaimana orang akan tahu bahwa aku telah mendapat kemurahan hatimu, aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan beserta kami, sehingga kami, aku dan umatmu dikhususkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, hal yang kau katakan ini pun akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kemurahan hatiku, dan aku mengenal dirimu dengan namamu. Jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Lalu Tuhan berfirman, aku akan membuat seluruh kegemilanganku lewat di hadapanmu, dan akan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada orang yang kuberi kasih karunia, dan aku mengasihi orang-orang yang kukasihani. Firman-Nya lagi, engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Lalu Tuhan berfirman, ada suatu tempat di dekatku, di atas gunung batu itu, engkau dapat berdiri. Ketika kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan engkau dalam celah gunung itu, dan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat punggungku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin dari sebagian kita tahu dengan novel yang berjudul The Hobbit. The Hobbit juga pernah dibikinkan film layar lebarnya, sampai beberapa seri begitu ya. Mungkin ada yang pernah nonton filmnya begitu, kisah tentang The Hobbit. Novel ini ditulis oleh seorang yang bernama J.R. Tolkien, di mana menceritakan bagaimana seorang yang bernama Bilbo Baggins bersama dengan beberapa kurcaci, mereka melakukan perjalanan ke suatu tempat yang bernama Lonely Mountain. Dalam novel tersebut diceritakan bagaimana mereka mengalahkan seekor naga yang begitu mengerikan. Lalu kemudian mereka kembali ke rumah dan mereka membawa emas. Bapak Ibu sekalian, mereka memiliki rekan atau partner seperjalanan yang lain yang bernama Gandalf the Grey. Dia adalah seorang pria yang penuh dengan kebijaksanaan, yang begitu luar biasa dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Gandalf ini memiliki peranan yang sangat penting setiap kali mereka ingin melakukan perjalanan. Dia berperan sebagai wali dan pembimbing mereka, dan terkadang menjadi penyelamat mereka. Namun Bapak Ibu sekalian, si Gandalf ini tidak selalu bisa hadir bersama dengan mereka. Oleh karena itu pada suatu ketika di tengah-tengah perjalanan mereka memasuki sebuah hutan yang bernama Mirkwood, mereka tiba-tiba mengetahui bahwa si Gandalf ini tidak bisa ikut berjalan bersama dengan mereka. Sehingga berita yang tidak menyenangkan ini kemudian membuat mereka tuh kecewa, mereka sedih. Lalu para kurcaci dan Bilbo ini kemudian mereka menangis. Lalu mereka mulai berpikir, Gandalf akan berusaha sekuat tenaga dan akan selalu bersama dengan mereka untuk menolong mereka keluar dari kesulitan. Oleh karena itu mereka berusaha untuk memintanya, ayo dong jangan meninggalkan kami. Sehingga mereka tuh mencoba untuk melakukan apapun usaha mereka. Supaya apa? Si Gandalf ini bisa ikut dengan mereka. Mereka mencoba untuk menawarkan emas, perak, permata dan lain sebagainya. Namun Gandalf tetap pada pendiriannya dan dia tidak berubah pikiran. Dia tidak mau ikut dengan mereka pada waktu itu. Ketika melakukan perjalanan melalui wilayah yang begitu berbahaya dan asing, memiliki pemandu, dan kehilangan seorang pemandu adalah hal yang sangat menyedihkan. Hal itulah nanti akan kita lihat dengan bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kita baca tadi merupakan lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Yaitu di mana kalau kita melihat dalam pasal yang sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel itu telah dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir. Lalu kemudian mereka menunjukkan ketidaksetiaannya mereka. Ketika mereka melihat Musa itu kok nggak turun-turun begitu ya dari gunung, mereka kehilangan kesabaran. Lalu mereka cuma diminta, ayo dong tunggu sebentar. Namun mereka tidak sabar. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka membuat patung lembu emas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Hati mereka degil. Mereka udah melihat begitu banyak mujizat.
melihat begitu banyak hal yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka. Tapi mereka tetap aja tidak percaya sama Tuhan. Hati mereka masih keras. Dan mereka tidak mengalami perubahan sama sekali. Oleh karena itu jangan heran kalau Tuhan murka kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pasal yang ke-33, kehilangan seorang penuntun menjelaskan penderitaan bangsa Israel. Bangsa Israel harus menanggung dosa akibat dari perbuatan mereka. Sehingga sebagai efeknya adalah Tuhan tidak mau berjalan bersama dengan mereka. Kita dapat melihat nanti bagaimana Tuhan itu akan mengutus seorang malaikat memimpin mereka. Sehingga ada penafsir yang melihat bahwa ketika Tuhan memberikan malaikat ini merupakan salah satu penolakan Tuhan terhadap bangsa Israel untuk berjalan bersama dengan mereka. Tuhan tidak akan berjalan dengan bangsa Israel. Namun Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik. Penolakan daripada Tuhan ini merupakan satu penolakan yang sebenarnya bersifat protektif. Yaitu apa? Untuk melindungi umatnya. Kenapa demikian? Karena jika Tuhan terlalu dekat dengan umat Israel pada waktu itu, ketika mereka berbuat dosa, maka murka Tuhan akan berkobar dan mereka akan mati. Sehingga dari sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan memutuskan untuk tidak berjalan bersama dengan mereka. Supaya jangan sampai mereka dibinasakan akibat daripada dosa yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan memutuskan untuk membinasakan seseorang itu karena dia menanggapi dosa dengan kebenaran yang sempurna. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan keadilan. Dan hal itu membuat dia dalam tanda petik terlalu berbahaya untuk tinggal bersama bangsa Israel. Sehingga akan lebih aman bagi dia untuk tidak berjalan bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa merupakan hal yang sangat serius di hadapan Tuhan. Bangsa Israel adalah pelanggar perjanjian. Mereka adalah bangsa yang tidak mau taat sama Tuhan. Dalam keadaan seperti inilah Tuhan tidak akan menyertai mereka. Namun Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita melihat bahwa tujuan Tuhan itu baik bagi mereka. Untuk kebaikan mereka. Seharusnya bangsa Israel itu bisa melihat kebaikan Tuhan sejak kapan? Sejak pertama kali bagaimana Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Di mana Tuhan selalu mendekatkan dirinya dengan umatnya. Dia menjawab doa mereka. Dia menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dia mengajari mereka hukum-hukumnya. Dan lain sebagainya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu berkomitmen penuh pada relasinya, hubungannya dengan umatnya. Dia adalah Tuhan mereka. Dan mereka adalah umatnya. Bangsa Israel ingin Tuhan bersama dengan mereka. Namun karena ketidaksabaran mereka, karena pemikirannya mereka sendiri, akhirnya mereka membuat patung lembu emas. Sehingga ketika mereka ingin Tuhan bersama dengan mereka, justru sebaliknya Tuhan ninggalin mereka. Bangsa Israel harus menghadapi kehidupan tanpa Tuhan. Tuhan menganggap serius dosa yang mereka lakukan. Tuhan tidak bermain-main dengan dosa yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kabar bahwa Tuhan tidak akan berjalan bersama dengan mereka, lalu apa respon umat Tuhan? Mereka kecewa. Mereka kecewa. Kesusahan mereka ditunjukkan melalui sikap dan tindakan mereka. Mereka menangis. Mereka sedih melihat Tuhan pergi dan mereka menyesali setiap dosa-dosa mereka. Mereka juga melepaskan perhiasan yang mereka pakai sebagai tanda duka cita atas kehilangannya kehadiran Allah. Bangsa Israel menanggalkan perhiasannya. Ini merupakan tanda pertobatan mereka. Melepaskan perhiasan bertujuan untuk membuktikan penyesalan dari mereka. Selain itu ada alasan lain bagi mereka yang membuang perhiasan, yaitu karena perhiasan itu menyebabkan dosa. Perhiasan yang dulunya mereka pakai untuk membuat patung lembu emas, sekarang sebenarnya dapat mereka pakai untuk dipersembahkan kepada Tuhan yang dapat digunakan di dalam kemah suci.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa melihat seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa mereka berangkat tanpa hiasan sejak dari Gunung Horeb. Ini adalah perubahan atau tanda pertobatan dari mereka. Sehingga dari sini kita dapat melihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana saat ini hati bangsa Israel, umat Tuhan, berada di tempat yang tepat. Ketika mereka tahu bahwa Tuhan tidak akan berjalan bersama dengan mereka, mereka mulai merasa tertekan. Mereka pun akhirnya bertobat dari dosa mereka. Dan tujuan mereka melakukan semua ini adalah untuk memulihkan kembali relasi antara mereka dengan Allah. Karena apa? Karena mereka sadar relasi antara umat Tuhan dengan Allah begitu penting. Di atas segala-galanya. Oleh karena itu, sejauh apapun mereka berjalan, namun jika Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka, meskipun pada akhirnya mereka sampai ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan, mereka telah kehilangan satu-satunya hal yang paling penting dalam kehidupan mereka, yaitu relasi mereka dengan Tuhan. Tanah perjanjian tidak akan menjadi negeri yang menyenangkan tanpa kehadiran Tuhan. Karena itu, jika mereka tidak mengalami kehadirannya, mereka pun berkabung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menariknya, walaupun Tuhan tidak berada di tengah-tengah bangsa Israel, namun Ia sebenarnya tidak menarik diri akan kehadirannya sama sekali. Allah berjanji bahwa Ia akan melindungi bangsa Israel dan akan memberikan negeri yang dijanjikannya kepada mereka. Namun sekali lagi, karena dosa, Allah tidak lagi hadir secara khusus di antara mereka. Kemah pertemuan dibentangkan di luar perkemahan, seperti bangsa-bangsa pada zaman itu menempatkan tempat ibadah mereka di luar kota. Sehingga pada waktu itu hanya Musa dan Yosua yang bisa masuk ke kemah pertemuan itu untuk bertemu dengan Tuhan. Sementara umat Israel hanya melihat dari tempat tinggal mereka masing-masing. Sehingga umat Tuhan mulai bertanya-tanya, mungkin dalam pemikiran seperti itu, apa yang terjadi di dalam tenda itu? Negosiasi seperti apa antara Musa dengan Tuhan yang terjadi? Dan semua orang ingin tahu perkembangannya seperti apa pembicaraan tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Alkitab mencatat bahwa di dalam kemah pertemuan, tadi kita sudah baca, Allah berbicara dengan Musa seperti seorang berbicara dengan temannya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa Musa berbicara kepada Tuhan dengan begitu dekat, begitu akrab. Oleh karena itu, Musa menyadari semua ini hanya karena kasih karunia Tuhan kepadanya. Bukan karena dia hebat, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, Musa pun berharap kasih karunia Tuhan ini juga enggak cuma dia nikmati sendiri, tapi juga boleh dinikmati oleh seluruh umat Tuhan. Sehingga kita bisa melihat dari sini bahwa Musa mengisyaratkan bahwa dia ingin Tuhan tidak hanya menyertainya sendiri, tetapi juga seluruh bangsa Israel. Jika ini memang permintaannya Bapak Ibu sekalian, Tuhan sepertinya mengabaikannya. Karena ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberi ketentraman kepadamu." Ayat yang ke-14. Allah berbicara dalam bentuk tunggal, bukan jamak Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kata kamu di sini tidak mengacu kepada bangsa Israel, tetapi hanya mengacu kepada Musa. Tuhan bersedia membantu Musa untuk menanggung beban dia sebagai seorang pemimpin. Namun Tuhan belum setuju untuk berjalan bersama dengan umat Israel. Oleh karena itu, percakapan antara Musa dengan Tuhan adalah salah satu hal yang sangat menarik. Karena Musa, Bapak Ibu sekalian, tidak menyerah ketika Tuhan berbicara seperti itu kepadanya. Sehingga sebagai mediator antara Allah dengan umat Tuhan, maka Musa pun berkata demikian, "Jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini." Mengapa Musa harus berkata demikian? Kok
kok ini sepertinya Musa ngeluh sama Tuhan. Jika Tuhan tidak hadir, maka Israel tidak akan mampu menjalankan misi mereka kepada dunia. Jawabannya adalah, meskipun Allah telah berjanji untuk pergi bersama Musa, namun Allah belum berjanji untuk berjalan bersama dengan umat Israel dan tinggal bersama bangsa Israel. Jadi dari sini kita bisa dapat melihat bagaimana Musa begitu memperhatikan apa yang Tuhan katakan kepadanya dan mendengar dengan sangat hati-hati. Sehingga Musa menangkap sebuah fakta bahwa Tuhan berfirman ini dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Bagi Musa itu belum cukup. Karena masih ada orang lain yang sangat membutuhkan Tuhan juga. Oleh karena itu Musa memohon Tuhan pergi dan berjalan dengan bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, Musa tidak pernah berhenti, dia terus bernegosiasi dengan Tuhan. Musa terus mengajukan begitu banyak permintaan sekuat mungkin. Sehingga dia ngomong begini, tidak ada gunanya mereka pergi ke Kanaan kalau Tuhan tidak berada bersama dengan umatnya. Jika Tuhan tidak pergi, maka kami pun tidak akan pergi. Seorang bernama John Mackay berkata demikian, jika Tuhan tidak menunjukkan kehadirannya bersama umatnya yang berbeda dengan Musa, maka mereka telah kehilangan panggilan dan status istimewa mereka sebagai umat perjanjian. Dan tidak ada gunanya mereka pindah. Lebih baik mereka tetap tinggal di padang gurun daripada mereka memasuki Kanaan tanpa berkat dan dukungan daripada Tuhan. Musa punya alasan untuk terus bernegosiasi dengan Tuhan. Karena Musa tahu master plan-nya Tuhan bagi bangsa Israel itu apa. Karena Musa tahu rencana Tuhan bagi bangsa Israel itu apa? Yaitu untuk menyelamatkan dunia ini. Dan dia tahu bahwa satu-satunya cara Israel untuk memenuhi perannya dalam rencana tersebut adalah menjadikan Tuhan sebagai pusat dari apa yang mereka lakukan. Makanya Musa berkata demikian. Lalu bagaimana orang-orang akan tahu bahwa aku telah mendapatkan kemurahan hatimu, aku dan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan beserta kami, sehingga kami, aku dan umatmu dikhususkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini satu pertanyaan yang begitu bagus. Apa yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa lain sebagai umat Allah? Bukan karena tanah mereka. Mereka tidak punya tanah. Karena mereka belum punya tanah. Bukan kekayaan mereka, karena masih ada bangsa-bangsa lain yang jauh lebih kaya dibandingkan mereka. Bukan karena culture mereka atau karena budaya mereka dan lain sebagainya. Jadi satu-satu hal yang diinginkan oleh bangsa Israel adalah relasi mereka dengan Allah. Dan orang lain hanya bisa mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan mereka jika Dia tetap tinggal dan berada di tengah-tengah mereka. Menarik Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat nantinya bahwa relasi hubungan antara Musa dan Israel membawa kita dekat dengan inti Injil. Mengapa Tuhan memutuskan untuk tinggal dengan bangsa Israel pada akhirnya Bapak Ibu sekalian? Hal ini sebagian karena janji-janji yang telah Tuhan buat dalam perjanjian. Mungkin juga karena pertobatan mereka. Namun dalam bagian ini Tuhan berkata bahwa Dia menyelamatkan bangsa Israel karena Dia senang dengan perantara mereka. Karena engkau telah mendapat kemurahan hatiku dan aku mengenal dirimu dengan namamu. Musa telah menjadi mediator yang efektif dan inilah jawaban doanya. Melalui Musa, Tuhan tidak membinasakan bangsa Israel, tetapi kemudian Tuhan akan memimpin mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Dia juga telah meyakinkan Tuhan untuk tetap bersamanya sebagai penjaga dan pembimbing mereka. Kini Tuhan berjanji untuk melakukan apa yang diminta Musa, yaitu kembali pergi di tengah-tengah umatnya dan hidup bersama dengan umatnya. Bapak Ibu sekalian, semua ini terjadi karena Tuhan berkenan kepada Musa. Dan Tuhan tahu hatinya Musa itu seperti apa. Makanya Tuhan berkenan. Bangsa Israel diselamatkan karena Musa sebagai mediator yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga anugerah dan kasih yang dipilih Allah
yang ditunjukkan kepada Musa juga diberikan kepada bangsa Israel. Semua hanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan pakai melalui seorang Musa, yang dimana Tuhan tahu hatinya itu seperti apa. Yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa Tuhan melakukan semua ini supaya umat Tuhan itu memahami dasar dari keselamatan, yaitu bahwa keselamatan tidak dapat dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Keselamatan tidak bisa didapat dari perbuatan manusia. Karena manusia sudah terlalu berdosa. Sehingga keselamatan umat manusia bergantung penuh kepada anugerah Allah. Dan dalam perantara kita, artinya keselamatan kita terletak pada kesukaan Allah dalam pribadi putranya dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah perantara atau mediator yang paling sempurna. Dia melakukan apa bagi kita seperti apa yang Musa lakukan bagi bangsa Israel. Tapi Yesus jauh di atas Musa. Dia adalah mediator yang sempurna. Apa yang dilakukan oleh Musa sebagai mediator merupakan bayang-bayang dari apa yang akan Yesus lakukan bagi umat manusia yang telah berdosa. Yaitu apa? Menjadi mediator antara kita manusia berdosa dengan Allah. Dan memulihkan relasi antara Allah dengan manusia yang percaya kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Tuhan begitu penting dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya, tanpa Tuhan kita akan kehilangan arah. Kita akan kehilangan sumber sukacita dalam kehidupan kita. Sama seperti kisah novel tadi, bukan? Di Hobbit tadi. Bagaimana ketika mereka kehilangan seorang pemandu, mereka merasa sedih. Mereka kehilangan seorang pemimpin, mereka sedih. Hal yang sama juga terjadi dengan bangsa Israel. Ketika mereka tahu Tuhan tidak berjalan bersama dengan mereka, mereka kecewa, mereka sedih, mereka menangis. Karena mereka tahu, mereka sadar, mereka kehilangan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan mereka, yaitu Tuhan. Bangsa Israel sadar bahwa kehilangan Tuhan dalam perjalanan mereka merupakan hal yang paling menyedihkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mereka pun bertobat dan berharap Tuhan kembali kepada mereka dan mau berjalan dan tinggal bersama dengan mereka. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa betapa krusialnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, termasuk dalam diri kita sebagai orang percaya. Musa sendiri begitu menghargai kehadiran Allah. Ketika Allah berkata, "Aku sendiri hendak membimbing engkau." Musa menangkap perkataan itu seperti orang yang tidak akan bisa hidup dan bergerak tanpanya. Oleh karena itu Musa berkata demikian, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini." Sehingga dari sini kita bisa melihat, ia berbicara seperti orang yang begitu takut membayangkan harus berangkat tanpa kehadiran Tuhan. Karena dia tahu bahwa perjalanan yang panjang, perjalanan yang akan mereka jalani, itu tidak gampang dan sulit. Apalagi ditambah ketika Tuhan tidak mau beserta dengan mereka. Lebih baik mereka tinggal di sini daripada mereka pergi ke sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan begitu penting dalam kehidupan kita. Tanpa Allah, kita tidak akan punya pengharapan. Oleh karena itu, hal yang paling menyedihkan dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah ketika Tuhan meninggalkan kita. Ketika Tuhan meninggalkan kita, itu jauh lebih menyedihkan. Kehilangan Allah dalam kehidupan kita adalah hal yang sangat mengerikan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ketika Allah udah pergi dari kehidupan kita dan dia udah membiarkan kita hidup sesuka hati kita, kita dalam bahaya besar. Betapa mengerikannya ketika Allah gak ada dalam kehidupan kita. Kita perlu berhati-hati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah senantiasa sebenarnya berjalan bersama dengan kita. Setiap anak-anaknya. Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru,
ketika Kristus datang, dia hadir di tengah-tengah umatnya. Dia berjalan bersama dengan umatnya. Dia merasakan apa yang umatnya rasakan. Dia berjalan di tengah-tengah umatnya dan bersama dengan umatnya. Dan pada waktu Yesus terangkat ke surga, Allah tidak meninggalkan kita. Pribadi yang berikutnya datang, yaitu Roh Kudus, yang hadir dalam setiap kehidupan kita, yang menuntun kita menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia menuntun kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang memberikan penghiburan bagi setiap kita. Sehingga dengan demikian kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah terus menerus. Tuhan telah hadir untuk datang menuntun setiap kehidupan kita melalui firman-Nya. Kita diajak untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jikalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita harus memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Kita harus terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian, karena sekali lagi Allah beserta dengan kita. Kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, namun Dia akan tinggal bersama dengan kita kemanapun kita pergi. Jikalau sampai Allah meninggalkan kita, berarti kita ada yang something wrong dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tapi selama hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu Tuhan berjanji seperti ini. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah satu janji daripada Tuhan bagi kita. Namun terkadang karena dosa, kita sebagai orang percaya lebih sering meragukan kehadiran Tuhan. Rasa bersalah kita begitu besar sehingga kita mulai mempertanyakan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya. Seperti apa yang Yesus katakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian Yesus juga berkata demikian. Dalam Yohanes 3 ayat 14. "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat melihat bahwa kita memiliki satu hak istimewa daripada Tuhan, di mana kita pun disebut sebagai apa? Sahabatnya Tuhan, sahabatnya Tuhan Yesus. Jikalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Bapak Ibu sekalian, ingat, kita disebut Tuhan sebagai sahabatnya kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ada satu hak istimewa lagi yang Tuhan berikan bagi kita, yang jauh lebih besar yang kita terima, yaitu apa? Pengorbanan Yesus, yang telah mengamankan relasi kita itu. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita, mati demi dosa-dosa kita di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Tuhan, hidup kita akan jauh lebih bermakna. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan memiliki arah tujuan yang jelas. Dan yang pasti, kita akan mendapatkan rasa aman kita. Karena kita tahu dengan siapa kita sedang berjalan. Yaitu Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Melalui perenungan ini, sejauh mana kita melihat relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita melihat relasi kita dengan Tuhan itu biasa aja? Atau kita meresponi relasi ini merupakan relasi yang penting dalam kehidupan kita? Seorang yang bernama Sebastian Franz berkata demikian. Salah satu tantangan terbesar yang kita semua hadapi adalah bagaimana mencari Tuhan dan bagaimana mendekatkan diri kepadanya. Pada awalnya hal ini mungkin tampak membuat kita frustrasi. Namun berjalan bersama Tuhan adalah salah satu pengalaman terindah yang pernah ada. Hal terbaiknya adalah kita semua mendapatkan hak istimewa itu. Oleh karena itu, temukanlah apa artinya berjalan bersama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Salah satu pengalaman terpenting yang dapat kita alami adalah pengalaman menerima Yesus dan menjalin hubungan dengannya untuk pertama kalinya. Namun itu hanyalah sebuah titik awal dari satu relasi yang luar biasa yang memberikan kehidupan. Saat kita bertumbuh dalam iman dan mengalami perjalanan terus-menerus bersama dengan Tuhan di dalam hari demi hari yang kita jalani, maka kita pun akan mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Kita diperbaharui dan kita bisa mengenal siapa Allah kita. Dan kita akan merasa aman dan nyaman serta ada sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan tidak hanya memberikan kita rasa aman, rasa nyaman, damai sejahtera, sukacita. Namun ketika engkau dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, di saat itulah kita mengenal siapa Tuhan. Dan di saat itulah hidup kita ditransformasikan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita boleh terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita boleh terus membangun relasi kita bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Bapak Ibu sekalian, jikalau memang kita punya kerinduan yang sama seperti ini, silakan rasakan manfaatnya dan bagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang sebenarnya setia dalam kehidupan kami. Namun terkadang kamilah yang selalu mempertanyakan relasi kami dengan Tuhan. Tuhan, untuk itu tolong kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat bahwa Allah senantiasa hadir bersama dengan setiap anak-anak Tuhan yang betul-betul mengasihi Tuhan dan betul-betul mencintai Tuhan. Dalam keadaan apapun, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami betapa pentingnya, betapa krusialnya berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan dalam hidup kami, sebaik apapun yang kami lakukan, sehebat apapun pelayanan yang kami lakukan, semuanya tidak ada artinya sama sekali. Ini doa kami ya Tuhan, pimpin sertai kehidupan kami, Tuhan yang boleh menolong dan menyertai kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.